Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama boleh bertemu dalam satu persekutuan kita malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Dalam kehidupan ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita mengingat pujian ini bahwa kita ada di tangan yang kuat, kita ada di hati yang kuat, kita ada di pikiran yang kuat, yaitu di pikiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada malam hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh bertemu meskipun hanya melalui streaming doa malam pada saat ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita saat ini. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kesempatan hidup sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di tengah-tengah segala kondisi kehidupan dunia yang saat ini, kami selalu berharap bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan yang menjadi penghiburan bagi setiap kami. Dan Tuhan yang menjadi pengharapan bagi setiap kami. Bapa, malam hari ini kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Supaya kami semakin kuat. Supaya kami semakin terus berharap dan bergantung kepadamu. Kiranya Roh Kudus yang tidak pernah berhenti bekerja, mengkaryakan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicara bagi kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan hanya Tuhan yang kami permuliakan. Di
Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ke-27. Saya akan membacakan buat kita semua. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sejauh itu kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Mari kita boleh memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan apa yang disebut janji Bapa. Mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Ini adalah sesuatu hal yang besar bagi gereja Tuhan dan bagi jemaat Tuhan. Bagi mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Peristiwa pada hari Pentakosta menandai bahwa Roh Kudus sudah datang dan bekerja semaksimal mungkin untuk menggenapi rencana Allah bagi gereja dan bagi umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa tersebut nyata sekali bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Hal itu menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum naik ke surga, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Betapa besar kerinduan Bapa mencurahkan Roh-Nya dan memenuhi orang percaya. Ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan
di tengah-tengah umat yang percaya kepadanya. Tetapi yang menjadi permasalahannya, apakah seseorang mau benar-benar menerima Roh Kudus di dalam hidupnya? Dan apakah benar-benar dia mengerti bahwa Tuhan sedang menggenapi sesuatu di dalam hidupnya? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus tercurah bagi kita, janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Firman Tuhan yang kita malam hari ini dengar, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dia tidak hanya naik ke surga, tetapi Dia berjanji meninggalkan Roh kebenaran yang menghiburkan, menguatkan kita. Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada di tengah-tengah segala kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang selalu ada, menghiburkan hati kita, menguatkan hati kita, memberi kita pengharapan, memberi kita iman yang kuat. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, bahwa Dia benar-benar Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali, tidak. Sungguh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap menaruh iman, pengharapan, dan kasih kita kepadanya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menghiburkan kita, menguatkan kita. Mari di dalam keadaan yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini yang sedang kita alami hari-hari ini, sungguh bahwa kita perlu mengingat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Bahwa Dia sudah menyediakan penghibur yang menghiburkan kita, yang menguatkan kita. Tuhan itu selalu mengingatkan kita bahwa Dia ada, hadir. Allah Maha hadir, Allah Maha tahu segala apapun di dalam kehidupan kita. Sesuatu keadaan yang sekarang yang kita alami adalah sesuatu yang membuat kita kaget. Ada yang tidak siap dengan segala keadaan yang sedang terjadi saat ini, yaitu dengan adanya virus corona. Sebagian ada yang mengeluh, sebagian ada yang akhirnya juga putus asa. Sebagian mungkin ada juga yang bertanya, di manakah Allah? Atau sebagian bertanya, Tuhan, sampai kapan hal ini terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya bagi kita yang percaya, yang mengenal Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh, seharusnya kita tetap punya kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dialah yang menghiburkan, Dialah yang menguatkan kita, Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sekarang bagaimana kita melihat Kristus sedang berkarya menggenapi kehendak-Nya, menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Sekarang bagaimana kita melihat di tengah-tengah virus corona ini, Allah sedang menyatakan sesuatu bagi kita. Allah mau menggenapi sesuatu apa bagi kita masing-masing kita, orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Kembali kita bertanya, apakah benar iman kita sungguh di dalam Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kadang berpikir seperti ini. Tiap minggu kita dengan semangat ya,
Saya juga pujian dengan semangat mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian. Allah kuasa, Allah dahsyat, Allah hebat, Allah kita luar biasa. Tapi dalam hati ini Bapak Ibu, setelah adanya virus corona ini ada sebuah pertanyaan. Benarkah? Benarkah kamu percaya seperti pujian yang kau lantunkan di hadapan umatku bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu besar, Allah itu luar biasa, Allah tahu segala sesuatu. Ini pengujian iman buat kita. Bagi kita yang tetap taat dan percaya, aku yakin bahwa kita akan mengalami benar bahwa Tuhan kita dahsyat, hebat, luar biasa seperti yang kita nyanyikan setiap minggu. Kita akan mengalaminya. Oleh karena itu marilah kita kembali. Kembali kita melihat kedalaman hati kita. Apakah sungguh-sungguh hati kita bersama dengan Dia? Apakah sungguh-sungguh iman kita di dalam Kristus Tuhan? Bapak Ibu, janganlah kita khawatir kalau di akhir ayat yang kita baca, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang disediakan, yang diberikan, yang dirancangkan oleh Allah dari awal sampai akhir dalam hidup kita adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa diambil dunia di dalam kita. Karena Dia sendiri yang memberikannya kepada kita. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Mari Bapak Ibu, apapun keadaan kita sekarang ini, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita menghadapi kegelisahan, ketakutan, kebingungan akan hari-hari ini, bahkan akan hari esok, hari depan yang kita tidak tahu, mari kita kembali untuk mengingat bahwa Kristus sudah memberikan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi kita. Kiranya kita boleh bersama-sama saling menguatkan, mungkin lewat doa. Mari kita saling mengingat satu dengan yang lain. Dengan doa kita boleh menguatkan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bahwa menjadi orang percaya adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Karena kita percaya kita punya Tuhan di atas segala sesuatu. Tidak terlihat, tetapi pasti ada. Dan Dia berjanji memelihara, menjaga, menghibur setiap kita. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami, kuatkanlah setiap kami, supaya apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini di tengah dunia ini, kami masih tetap berpengharapan kepada-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, iman kami lebih lagi, topang kami supaya kami tidak jatuh. Kuatkan kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan yang daripada-Mu, berikanlah kami semangat yang daripada-Mu, supaya kami boleh tetap bisa menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, menghibur setiap kami, supaya kami boleh terus diingatkan bahwa Engkau ada dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Tak pernah Engkau meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Engkau tetap bersama dengan kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan di tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita telah bersama-sama merenungkan akan sabdanya. Saya undang kita untuk berdoa bersama-sama, khususnya di tengah wabah COVID-19 ini. Yang pertama untuk pemerintah, dan yang kedua untuk para medis, baik suster, dokter, dan relawan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Jikalau Engkau izinkan kami untuk menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Kami menyadari penuh kelemahan, kekurangan, dan keberdosaan. Kiranya segala sesuatu yang menghalangi kedekatan kami dengan Engkau, kiranya Tuhan singkirkan dengan darah-Mu yang kudus. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah, baik yang ada di nasional maupun juga yang ada di daerah. Mereka sedang bahu-membahu memikirkan akan kepentingan masyarakat yang sekarang ini sedang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, khususnya menghadapi wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, pemikiran-pemikiran yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang diputuskan boleh menjadi dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat, sehingga kami bersama-sama melewati wabah ini dengan kuasa yang berasal daripada Engkau, melewati orang-orang yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk suster, dokter, dan relawan yang pada saat ini sedang bahu-membahu juga bekerja dengan begitu keras untuk memulihkan setiap orang-orang yang terkena dampak virus ini. Kiranya Tuhan sendiri memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga semangat yang tinggi, sehingga kehidupan mereka ya Tuhan boleh memotivasi dan juga menyemangati orang-orang yang terkena sakit penyakit ini, sehingga bisa pulih dan bertemu dengan orang-orang yang selama ini mereka rindukan, baik keluarga, kerabat, tetangga, maupun teman sekerja mereka. Sehingga kami bersama-sama boleh melewati dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk iman kami masing-masing, di mana wabah ini terkadang menggoyahkan iman kami. Kami tidak bisa beribadah ke rumah-Mu, kami juga tidak bisa bersekutu bersama, kami juga tidak bisa bersafaat dengan orang-orang yang biasa kami temui di rumah ibadah kami masing-masing. Dan pada saat ini kuasa-Mu ya Tuhan menolong, memampukan kami supaya kami terus bertumbuh dan kuat di dalam Engkau, di dalam guncangan badai hidup yang begitu luar biasa ini. Kuasa Tuhan akan Engkau nyatakan. Berkati kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, dan juga apapun yang kami perbuat, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus membentengi kami, dan kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sedang memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan Ia akan datang kembali ke dunia ini. Mungkin besok, mungkin lusa, minggu depan, 6 bulan depan, atau bahkan 1 tahun yang akan datang. Tuhan menginginkan kita di dalam setiap waktu demi waktu ini untuk setiap jemaatnya memiliki kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Karena kita percaya kita adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan kita juga percaya orang yang telah dipilih ini harus memiliki kehidupan yang terus menuju kepada kekudusan. Tentunya teladan kita adalah Yesus Kristus yang memberikan contoh yang sempurna. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama, kita tidak pergi ke gereja bersama, tetapi janganlah iman kita semakin lemah.
iman kita semakin layu, iman kita semakin kerdil, iman kita semakin hilang. Tetapi sebaliknya, di dalam momen-momen ini, marilah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan datang kedua kali. Dia akan seperti pencuri yang datang yang tidak tahu kapannya. Tetapi kita percaya dengan hidup yang kudus ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Tuhan akan menganggap kita anak-anak yang setia dan terus menjadi anak yang memuliakan namanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.